Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dandim 0411 Kota Metro menyerahkan barang bukti lebih dari 194.000 butir ekstasi yang ditemukan saat kecelakaan di Tol Sumatera kepada Polda Lampung. Komandan Kodim 0411 Kota Metro Letkol Infantri Noval Darmawan secara resmi menyerahkan barang bukti narkoba diduga jenis pil ekstasi kepada Direktorat Narkoba Polda Lampung. Barang bukti yang diserahkan merupakan hasil temuan dua prajurit Kodim 0411 Kota Metro yakni Sertu Eko Wahyudi dan anggota Satuan Hukum Korem 043 Garuda Hitam Serda Simanjuntak. Ratusan ribu butir pil ekstasi diduga ekstasi ini ditemukan dalam sebuah mobil saat kecelakaan di Tol Sumatera. Namun hingga kini sang pengemudi tidak diketahui keberadaannya. Pemirsa, Polres Bangkalan menggelar rekonstruksi tewasnya 6 santri tenggelam di kubangan air bekas galian C di Bangkalan, Jawa Timur. Dalam rekonstruksi terungkap para korban santri ini telah meminta izin pada ustadz dan juga ustazah. "13 santri dan 7 ustadz serta ustazah dilibatkan dalam rekonstruksi kasus tewasnya tenggelamnya 6 santri di kubangan air bekas galian C di Bangkalan, Jawa Timur. Rekonstruksi dimulai dari awal keberangkatan para santri dari halaman Pondok Pesantren Tahfiz Jabal Quran di Desa Parse, Bangkalan. Mereka lalu berjalan keluar lingkungan pondok untuk latihan bersama jelang lomba antar santri di Bangkalan. Dalam rekonstruksi terungkap, ke-13 santri berusia 6 hingga 8 tahun minta izin kepada ustazah untuk memisahkan diri dan bermain di area Bukit Kapur. Para santri lalu turun ke arena kubangan air bekas galian C dan mandi bersama. Tak disangka, saat asik bermain dan mandi, tiba-tiba terjadi kepanikan karena sebagian santri tidak muncul ke permukaan. Seorang santri lalu berlari minta tolong ke ustazah dan ustadz yang ada di atas bukit. Saat tiba di lokasi, mereka berusaha menolong para santri namun gagal. 4 santri telah mengambang tak bisa diselamatkan. Sementara 2 santri lainnya dievakuasi dari dasar kubangan air. Ke-6 korban dibawa ke puskesmas dibantu seorang warga menggunakan motor. Ada 39 adegan yang diperankan oleh adik-adik santri juga, mulai dari berangkat dari pondok Jabal Quran, lanjut naik kemudian sampai ke TKP di mana 6 santri meninggal tenggelam. Yang memerankan siapa aja? Yang memerankan ya yang pertama ustadz, ustazah, termasuk santri ada sekitar 20 orang. Beserta saksinya berarti? Beserta saksinya. Dan didampingi oleh Pak Kiai sendiri. Polisi akan melakukan rekonstruksi lanjutan untuk melengkapi proses penyelidikan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sakrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal ikan KM Makmur 03 alami kecelakaan dan terbakar di perairan Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Ya, sebanyak 11 orang anak buah kapal dilaporkan hilang hingga saat ini masih belum ditemukan. Kapal ikan KM Makmur 03 mengalami kebakaran di perairan Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Sebanyak 11 orang ABK yang ikut kapal tersebut dikabarkan hilang. Tim rescue Kansar Ambon mengerahkan 1 unit KN SAR Barata menuju lokasi guna melakukan pencarian. Upaya pencarian kapal KM Maluku Prima Makmur 03 sempat dihentikan sementara karena kondisi cuaca yang buruk. Dalam penyisiran serta pengamatan tim rescue pada kapal terbakar tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan korban. Pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, tim rescue Kansar Ambon dengan KN SAR Barata telah melakukan pencarian
sejauh 42 nautical mile arah timur laut dari LKK dengan hasil nihil. Pencarian terus dilakukan, namun hingga saat ini tanda-tanda keberadaan korban belum juga ditemukan. Dari Maluku Tengah, Maluku, Jaunda Sari, iNews melaporkan. Sesosok mayat ditemukan warga di kolong jembatan Kali Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mayat ditemukan dalam kondisi hangus, diduga tewas tersetrum saat akan mencuri kabel bawah jembatan. Warga digemparkan dengan penemuan sesosok mayat pria dalam kondisi hangus di bawah kolong jembatan Kali Sunter, Jalan Agung Utara, Sunter, Tanjung Priok. Polisi datang ke lokasi, gelar olah TKP, serta memeriksa sejumlah saksi. Dari keterangan warga, mayat tersebut merupakan warga Koja, Jakarta Utara. Diduga tewas tersetrum saat akan duri kabel di bawah jembatan. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Kasus penemuan mayat ini ditangani Polsek Tanjung Priok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang ibu terseret hingga 5 meter akibat pelaku penjamretan menarik kalung korban di Penjaringan, Jakarta. Aksi kedua pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Dari rekaman kamera CCTV, aksi dua orang pelaku penjamretan di Penjaringan, Jakarta viral di media sosial. Seorang ibu menjadi korban penjamretan kalung hingga terseret 5 meter. Namun korban yang diketahui bernama Sahar ini melawan dan membuat kedua pelaku kabur tanpa hasil. Korban mengalami luka-luka di bagian kaki dan tangan akibat terseret, hingga masih trauma dengan kejadian tersebut. Korban juga mengatakan bahwa kalung yang dipakai merupakan kalung kesehatan, bukan kalung emas. Ditarik rambutnya sampai keseret gitu. Dia mau ngambil apa sih, Bu? Kayaknya mau ngambil kalung apa-apa, Bu? Nggak tahu. Oh, Kalung juga Pak Asu. Oh, tapi ada kalung. Dia ada kalung pasu sehatan. Berapa orang, Bu? 2 orang. 2 orang sehatan. Bawa Dia motor. pakai itu. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan meminta kepada kepolisian agar lebih rutin lagi melakukan patroli karena kawasan tempat tinggalnya rawan kejahatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Makanya kalau jadi maling tuh harus riset dulu sedikit ya sebelum sudah mencelakakan orang, kalungnya juga palsu, begitu kan? Itu dia. Nah ini lebih baik kerja daripada maling ya. Jadi Ketangkap apes juga digebukin kan? iya, tapi ini juga pelajaran untuk kita yang mungkin tinggal di kawasan yang kurang aman begitu ya, atau mungkin kita yang suka jalan di pinggir jalan gitu ya, untuk mungkin kalungnya dimasukkan ke dalam baju supaya nggak dipamerin kelihatan, ya. supaya tidak terlihat. Mungkin nggak sengaja ya, tapi ya mungkin coba lagi supaya kita tidak jadi target dari para penjamret yang kadang tuh tidak melihat orang kalau mau ngejamret ya. Ada yang lansia kadang juga dijamret, anak muda juga dijamret. Bahkan anak-anak, anak-anak SD, anting gitu-gitu ya. Betul, betul. Jadi ini jadi pembelajaran juga untuk kita semua, untuk masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati ya.